Baik, Bruder, Ibu dan Bapak, maaf. Waktu di Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 9:17, maka mari kita mulai kegiatan fokus group discussion kita pagi hari ini. Gitu ya, Pak Gido? Setuju ya? Siap. Baik. Mari Ibu dan Bapak kita awali fokus group discussion kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mohon kesediaan Ibu siapa ya, karena namanya belum dicantumkan, dari SMP Katolik Santo Yohanes Laikit. Silahkan Ibu untuk memimpin doa. SMP Katolik Santo Yohanes Laikit. Oh, sepertinya sedang berbicara ada tamu. Saya ganti. Mohon bantuan Ibu Dwi Purwanti dari SMP Katolik Aquino. Mari Ibu, dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Mari kita awali pertemuan virtual kita ini dengan berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah Bapa di surga. Dan kami kasih penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan sampai saat ini. Terlebih kami bersyukur karena Engkau boleh mempertemukan kami semua, kepala sekolah yang ada dalam Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado, boleh bertemu dengan para narasumber yang ada dalam ruang virtual ini, dalam forum group discussion untuk membahas lebih jauh terkait naskah akademik yang kami kerjakan bersama. Untuk itu kami mohon hadirlah bersama kami, serta rangkaian kegiatan kami saat ini, agar itu semua boleh terlaksana dengan baik, turut dengan kehendak-Mu. Dan bantulah kami, para kepala sekolah dan instruktur yang ada, agar kami lebih mampu untuk memahami dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami terkait naskah akademik ini. Kami mendapatkan pencerahan, penguatan dari para narasumber yang ada, sehingga itu boleh berguna bagi pengembangan sekolah kami ke depannya. Mohon rahmat nyertaan-Mu bagi narasumber yang ada, berikan mereka hikmat kemampuan, agar mereka mampu mengarahkan kami semua untuk semakin lebih maju ke depan, semakin menambah wawasan kami terkait peningkatan kualitas sekolah kami masing-masing. Begitupun kami semua yang peserta yang hadir, kepala sekolah dan instruktur yang ada, agar kami pun dimampukan untuk lebih memahami di dalam membuat tugas dan tanggung jawab kami terkait naskah akademik. Kami juga mohon ampun ya Bapak atas segala kesalahan dan kelalaian yang kami perbuat di sepanjang hari ini, dan kami mohon kiranya kegiatan ini boleh Engkau berkati sehingga boleh berlangsung dengan baik. Dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan bantuan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Purwanti yang telah memimpin doa kita. Bruder, Ibu dan Bapak, sebagai wujud nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hati. Dan kami mohon kesediaan Bruder, Ibu, Bapak semua untuk mengambil sikap duduk yang tegak.
Eh, Baik, terima kasih. Baik, Bruder, Ibu, dan Bapak, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, seperti yang tertera di username saya. Nama saya Dani, biasanya dipanggil Mr. Dani, karena kebetulan mengampu bahasa Inggris, dan saya berkarya di unit karya SMP Pangudi Luhur Dominico Savio, Kota Semarang. Dan untuk selanjutnya, untuk menambah semangat kita pagi ini, mari kita gaungkan kembali semangat kita, yel-yel kita, luber, gitu ya. Dengan gerakannya masih ingat ya? Gerakan yang pertama, luber, itu tangan kanan, kemudian luber, 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 literasi unggul berkarakter. Yes, begitu ya. Silahkan open mic dan on cam, kita akan gaungkan bersama-sama. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Baik, sekali lagi ya. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Baik, terima kasih. Baik, Bruder, Ibu, dan Bapak, sebelum kami lanjutkan, kami mengingatkan kita semua untuk mengisi presensi. Bagi yang belum mengisi, sudah kami share di kolom chat. Kemudian di sana juga kami sediakan virtual background untuk fokus grup discussion yang kedua ini, sudah kami share di kolom chat juga. Kemudian supaya mempermudah supaya mempermudah moderator dan juga para narasumber dalam menyapa kita semua, maka kami mohon kesediaan Ibu dan Bapak untuk mengganti nama yang ada di tampilan kita. Silahkan diganti dengan nama kita, dilanjutkan dengan nama sekolah masing-masing, sehingga mempermudah nanti ketika menyapa. Kira-kira begitu. Dan di tengah-tengah kita telah hadir 3 narasumber kita yang luar biasa, Bruder Warto, Mas Hendy, dan juga Pak Heri. Dan tidak kalah super juga moderator kita, Pak Guido Sigiro, ini yang selalu membuat saya terkagum-kagum. Walaupun saya tidak menjadi FOH yang bertugas di ruang meetingnya Pak Guido itu, tetapi ketika editing hasil recording untuk diunggah ke YouTube itu, saya selalu terkagum-kagum dengan penampilan Pak Guido, luar biasa. Dan hari ini beliau akan mendampingi kita sebagai moderator. Ya, kita akan ikuti dengan sepenuh hati tentu saja, luar biasa orang-orang yang akan berbagi hari ini. Dan untuk pengantar sebagai penyemangat kita lagi, sebelum saya serahkan kepada Pak Guido, saya memiliki sebuah pantun. Bunyi kulintang enak didengar, diiringi tabuhan kanda. Mari kita merdeka belajar, dan luber jadi semboyan kita. Kira-kira begitu. Baik, Bruder dan Ibu Bapak, tanpa berlama-lama, untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Guido untuk memandu jalannya fokus grup discussion kita pagi sampai siang ini. Dipersilahkan Pak Guido. Baik, terima kasih kepada Pak Dani atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu pertemuan kita dalam FGD 2 pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, Bruder, yang kami hormati, Bruder Warto, Pak Hendy, begitu juga dengan Pak Heri yang cukup luar biasa, narasumber kita yang sungguh dahsyat, yang bisa memberikan kita tetap waktu dan tenaga yang luar biasa untuk setiap pertemuan, terutama hari ini kita bisa bersama kembali berjumpa. Dan Bapak dan Ibu, Kepala Sekolah dan Instruktur yang kami hormati, terima kasih sudah hadir dengan penuh semangat membawa naskah akademik pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, Bruder, kita akan memulai kegiatan hari ini, yaitu hari ini kita akan melaksanakan kita memaparkan hasil naskah kita, namun nanti naskah kita mohon
karena kemarin kita sudah menyampaikan beberapa nilai yang sudah kita hari ini kita cukup menunjukkan format naskah yang sudah kita selesaikan begitu, sehingga nanti kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik karena kita akan memaparkan apa karya yang sudah kita selesaikan. Kemudian Bapak dan Ibu, hari ini kita akan juga mendapatkan masukan dari para narasumber kita yang luar biasa terkait dengan naskah yang telah kita kerjakan, dan juga secara khusus karena kita sudah memasuki fokus group discussion yang kedua, kita akan mendapatkan masukan pun hadiah berkaitan dengan dokumen kurikulum, bagaimana dokumen kurikulum ini nanti akan dibuat, dan bagaimana juga ide yang telah kita temukan dalam naskah akademi ini akan kita internalisasi atau kita integrasikan ke dalam dokumen kurikulum kita, termasuk juga dalam pembelajaran, begitu juga dengan kegiatan ekstrakurikuler, kurikuler, non-kurikuler, dan yang lain-lainnya. Begitu Bapak dan Ibu. Untuk menyemangati kita, mungkin pastinya kita menunggu juga kata pembuka dari para narasumber kita yang luar biasa. Namun izinkan saya untuk membacakan ada beberapa pantun. Yang pertama, buah nanas asam rasanya, mangga bergetah sedap harumnya. Bekerja keras lebih sebulan lamanya, hingga naskah tercipta, aduh senangnya. Ikan dijemur di panas terik, saat digoreng berbau harum. Ide sudah di naskah akademik, saatnya maju mencipta dokumen kurikulum. Oke. Satu lagi, di sini gunung, di sana gunung, mengalir air di sungai yang segar. Di sana bingung, di sini bingung, maka marilah kita bertanya ke narasumber. Oke. Begitu kira-kira pantun untuk hari ini membuka supaya menghantarkan kita, memberikan semangat kita, sehingga kita memiliki arah gerak kita hari ini dan untuk kedepannya. Baik, untuk kesempatan yang pertama, kami berikan kesempatan kepada Bruder Warto untuk memberikan kata pembuka, penyemangat untuk kita untuk di hari ini. Kepada Bruder, waktu dan kesempatan ini kami silahkan. Terima kasih Pak Guido, waktu yang diberikan untuk saya. Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Salam bahagia, tetap semangat ya. Seperti isi pantun Pak Guido tadi, kita sudah kurang lebih sebulan berjibaku, refleksi. Ini kan retret agung ya, kalau biarawan-biarawati itu retret agung itu 40 hari, di bawah pendampingan individu, pendampingan khusus untuk menemukan makna jati dirinya. Lah kita hari ini sama 1 bulan itu kan sama dengan retret juga, Bapak Ibu juga berjibaku menemukan jati diri sekolah masing-masing, lalu agar kita tahu betul tentang diri kita dan lalu tahu bagaimana harus mengelola, mengarahkan, dan menggerakkan diri kita masing-masing bersama dengan keluarga besar sekolah masing-masing, sehingga jalan kita, peta jalan kita itu makin jelas arahnya. Itu yang saya kira perlu kita syukuri. Saya kira tidak ada ya kita pelatihan sampai seintensif hari ini. Dan anehnya sekolah kita itu didekati dengan nilai seperti tadi saya katakan rekoleksi atau retret, itu kan sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang aneh kalau kita pikir-pikir, mikir sekolah kok mikir nilai, pesan santun dan santa, ini ilmu apa ya? Tapi ya memang ini suatu hal yang baik menurut saya ya, karena bagaimanapun kita itu orang-orang penting yang ada di sekolah, yang menggoncangkan, yang menggerakkan, yang menggoyangkan sekolah kita itu akan digoyang ke kanan atau ke kiri, itu kan tergantung kita semua ini. Nah kalau yang menggerakkan sekolah itu tidak tahu harus digoyang ke kanan atau kiri, kan nanti lalu berhenti karena nggak tahu. Ya, nah itu yang saya kira hal yang perlu kita syukuri. Lalu yang kedua, kegiatan kita ini kegiatan yang sah resmi dari sisi kenegaraan. Karena program organisasi penggerak ini
memang program dari Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Dirjen GTK, yang diserahkan organisasinya, tata kelolanya kepada Ormas. Dalam hal ini Yayasan Pangudi Luhur yang dipercaya oleh pemerintah, Dinas Pendidikan untuk melakukan kegiatan ini. Jadi ide yang tadi saya sampaikan itu adalah ide yang memang legal, sah di depan atau menurut negara, karena proposalnya sudah disetujui. Maka Bapak Ibu harus percaya diri nanti ketika kita bertemu dengan Dinas Pendidikan, nah di sana pasti nanti akan terjadi dialog terkait dengan kurikulum yang kita bangun dengan kurikulum konsep pemerintah. Nah, dialog itulah yang saat yang tepat untuk kita berbagi ide dan gagasan bahwa kita mempunyai grand design pengembangan sekolah berbasis nilai atau berbasis budaya, kebudayaan. Nah, atas dasar itu kemungkinan juga pemerintah itu atau Dirjen GTK, karena kita itu kan selalu live streaming ya, dan rekodnya kita upload di YouTube. Dan program kita juga program pemerintah. Nah, kemungkinan dari Dirjen GTK itu juga memantau kegiatan kita yang intensif ini. Maka sekitar 2 minggu yang lalu, Ormas kita itu kan diundang ke Jakarta untuk membagikan program organisasi penggerak yang dilakukan oleh Pangudi Luhur kepada sekolah-sekolah intervensi. Dalam hal ini ya kepada konsorsium kita. Mungkin program kita ini disinyalir kok baik. Nah, maka kita diberi kesempatan untuk menyampaikan program kita itu kepada sekolah-sekolah yang diundang di Jakarta. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang hadir diundang ke sana di kelompok ini? Apakah ada? Saya tidak hafal. Ada ya, Ibu Yulita diundang? Mic-nya Bu Yulita. Dari Maria Regis kalau tidak salah, Pak. Oh, dari Maria Regina. Oh, Pak Robi ya? Bukan, saya Ibu. Ibu Kepala Sekolah nanti masuk lagi, Pak. Oke. Sedikit lagi masuk waktu. Oke, ya, jadi Maria Regina diundang ya. Nah itu ya. Kita nanti akan coba apa yang disampaikan di saat pertemuan itu. Pak Adi itu mewakili Yayasan Pangudi Luhur menyampaikan program yang kita lakukan ini diceritakan kepada sekolah-sekolah yang jumlahnya berapa waktu itu, nanti dari Ibu Kepala Sekolah Maria Regina nanti bisa cerita. Coba ya Bapak Ibu, terima kasih sekali karena Bapak Ibu juga bagian dari program kita bersama, gerakan kita bersama, sehingga apa yang disampaikan Pak Adi, apa yang kami sampaikan di depan forum itu ya, itulah proses pekerjaan kita bersama. Terima kasih atas usaha baik dari Bapak Ibu semua untuk membangun karakter anak-anak kita di sekolah kita masing-masing yang berbasis budaya setempat, nilai-nilai kearifan lokal dan juga kearifan yayasan dan seterusnya. Kita lihat dulu ya pidato Pak Adi ya. Oke, Pak Dhani. Siap, Bruder. Ya. Bruder Ibu Bapak, sebelum saya play filenya, mohon maaf, ini kan recordingnya itu, rekamannya itu diambil dari jarak yang relatif agak ini ya, ada jaraknya. Kemudian sensitivitas mikrofon kan tentu saja beda-beda, ada keterbatasan, maka minta tolong nanti volume perangkat kita agak dibesarkan supaya bisa terdengar dengan jelas. Mohon izin Pak, dari Yayasan saya di atas. Silakan Pak, silakan. Karena saya pendek, maaf Bapak. Yang kami hormati Bapak dari Yayasan sebagai subkoordinator, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa hari ini hadir. Selamat sore.
Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam pendidikan, salam sehat untuk kita semua. Izin membacakan apa yang sudah saya tulis barusan tadi selama 4 menit 49 detik. Perkenalkan, saya Adi dari Pamudi Luhur. Saya mewakili Bruder Martin dan Dogo MSC sebenarnya saya tidak pantas berdiri di sini karena saya hanya tukang pel di sana, tetapi saya memberanikan diri. Pamudi Luhur sebenarnya sudah secara yuridis 67 tahun, tetapi sudah berkarya selama 101 tahun ini. Jadi sebelum Indonesia merdeka sudah mulai, karena 1920 para Bruder MIC sudah datang ke Indonesia untuk berkarya mendirikan sekolah-sekolah. POP Yayasan Pamudi Luhur Konsorsium Ismoyo, karena Yayasan Pamudi Luhur itu menggandeng 15 yayasan sebagai konsorsium dan boleh. Jadi kami konsorsium Ismoyo. Nanti dicari saja Ismoyo artinya apa. POP YPL Konsorsium Ismoyo berangkat dari merefleksikan rasa kerasuhan pendidikan yang telah diwariskan oleh para misionaris awal, mulai dari CSA, SPD, MSC, OFM, Jesuit, FIC, dan lain-lain, yang telah lebih dari 1 abad di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka. Maka perjumpaan kami adalah kami membahasakan core et core locutum est, perjumpaan dari hati ke hati. Sama halnya saya hari ini bahagia ibu bapak semua, karena perjumpaan hari ini bagi saya bukan ajang berkompetisi, tetapi saya merasa saling mengisi, saling menguatkan, saling berbagi, saling memberi hadiah. Saya merasa begitu, karena apa yang kami rasakan, kami berangkat dari konvensional. Kalau mau belajar yang teknologi, berarti kepada bapak yang di depan itu soal dari Telkom, lalu dari HPX tadi juga luar biasa. Dari yang tadi dibicarakan di awal, kami merasa ini adalah sumbangan besar bagi kami semua. Yang kedua, para misionaris awal ini telah berhasil membuktikan mendidik para cendekiawan, rohaniwan, ilmuwan, negarawan, bahkan pahlawan. Karena sekolah-sekolah Pamudi Luhur melahirkan beberapa pahlawan, Yesus Darso, Sugio Pranoto, J. Kasimo, E. Simanjuta, dan beberapa lulusan Pamudi Luhur. Yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Mereka mendidik melalui pendekatan sikap berbasis nilai-nilai, spiritualitas, keutamaan, keteladanan, dan kebudayaan lokal, lokalitas atau local wisdom. Karena kami juga tidak ingin apa yang didengungkan Mas Menteri sebagai kebinekaan global jatuh pada globalitas yang liar, di mana yang kuat saja yang menang, tetapi bagaimana kita saling menguatkan yang lemah dan kita menang bersama-sama. Salah satu faktanya adalah 5 misionaris Belanda 1920 telah datang ke Indonesia dari Belanda, naik kapal Willis dari Rotterdam menuju Batavia, yang waktu itu pemerintahnya adalah Hindia Belanda, ibu kota Hindia Belanda. Dalam beberapa hari, hitungan hari, mereka yang datang dari Belanda sudah harus bisa mengajar dalam bahasa daerah setempat, yaitu bahasa Jawa. Nah, roh mendidik ini tidak hilang hingga saat ini, karena dari sanalah berkembang sekolah-sekolah swasta Katolik di seluruh pelosok Nusantara. Maka misi POP YPL Konsorsium Ismoyo jenjang SMP, karena kami ada 2 proposal SD dan SMP dan dua-duanya gajah. Misi kami adalah refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis kebudayaan dan nilai-nilai spiritualitas. Program yang kami usung memakai program yang dari kementerian,
peningkatan mutu kualitas tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Model program kami memakai Luber, literasi unggul program. Dengan model program Luber ini, POP YPL Konsorsium Ismoyo dengan 15 yayasan mengajak pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjadi teladan seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa sebelum tuturi handayani harus ada ingarso sumsumodo di depan memberi teladan dan ing madya mangkarso di tengah memberi dorongan. Dari sinilah kami dengan semangat merdeka belajar hendak mengembangkan atau mendesain kurikulum untuk menciptakan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan, tidak hanya KTSP tetapi KUTSP. Data sekolah sasaran intervensi POP YPL Konsorsium Ismoyo tersebar dalam 10 provinsi, 47 kota kabupaten di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nias, dan Kepulauan Riau. Semua dilakukan secara daring kecuali yang di Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu kami lakukan secara luring. Ada 3 kegiatan pokok: persiapan, implementasi, dan monitoring evaluasi. Di persiapan ada 5 sub kegiatan, di implementasi ada 9 sub kegiatan, di monet ada 2, monitoring programasi dan evaluasi programasi sampai LPG. Kalau tadi Yayasan Kelip merasa sendiri, saya temani intervensi kami tipe 6 sama. Nah, fokus POP Yayasan Pauduluhur Konsorsium Ismoyo tahap 1 2021 adalah pengurus yayasan. Jadi kami menggarap para pengurus yayasan dari 15 yayasan anggota konsorsium, kepala sekolah sebanyak 144, wakasek kurikulum sebanyak 144 juga, guru inti dan guru dalam in-house training dan kuliah umum sampai tanggal 20 Desember kelak sebanyak 2033 guru, dan kami dibantu oleh fasilitator yang hari ini juga beberapa hadir di sini. Kemudian kami hendak menciptakan ekosistem sekolah yang unggul, karena bagi kami literasi numerasi karakter adalah efek karambol dari ekosistem sekolah yang unggul berbasis kebudayaan, nilai-nilai, dan keutamaan. Jadi memang kami kesannya konvensional, tetapi kami bersyukur ada banyak yayasan di sini, ormas-ormas di sini yang menggunakan teknologi literasi digital dan sebagainya. Kami justru belajar, silakan anak-anak didik kami nanti belajar dari Telkom, dari Avex, dari Kerlip, dari mana-mana. Saya berharap sih masing-masing dari ormas sudah memiliki link YouTube di mana kami bisa belajar. Sehingga tadi yang dari Telkom, Bapak siapa, maaf Pak Yanu mengatakan kalau ini di-branded betapa luar biasanya Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Maka di akhir kami berharap dari POP Konsorsium Ismoyo akan melahirkan, dari Konsorsium Ismoyo saja akan melahirkan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan sebanyak 144 sekolah. Dan di tahap kedua nanti di 2022 dengan proyek based learning, based teaching, dan based living berdasarkan core values, budaya sekolah, kearifan lokal, dan profil pelajar Pancasila. Dengan model program Luber ini kami siap menyongsong generasi Indonesia emas di 2045. Demikian, terima kasih. Apa terus fungsinya itu? Semua kegiatan kami dari 30 September sampai hari ini yang masih berlangsung semua terrecord di sini supaya Bapak Asar, Heri Asar dan teman-teman bisa memonitor kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore. Baik, Bapak Ibu, jadi itu tadi yang disampaikan Pak Adi itu bagian dari
pendapat saya bagian dari pengakuan negara terhadap proses yang kita jalani dengan bukti kita diundang ke Jakarta untuk membagikan apa yang kita lakukan. Jadi kita hari ini akan mulai menyusun kurikulum kita. Jadi kurikulum kita itu strukturnya adalah struktur keteladanan seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi Engarso sung tulodo, kita menjadi teladan dulu, baru kita nanti mengalirkan itu ke anak-anak, meluberkan, itu kan ke sana, lubernya itu di situ. Ya, lalu yang diluberkan apa? Keunggulan. Kurikulum kita menjadi kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Lah, unggulnya di mana? Lah itu nanti yang akan merumuskan Bapak Ibu, merumuskan, memilih unggul itu apa dan seperti apa itu juga bukan perkara mudah. Tentu unggul sesuai dengan filosofi sekolah kita masing-masing, keutamaan sekolah kita masing-masing. Nah, semuanya itu akan kita bangun, kita susun dengan yang namanya kurikulum. Dari tadi Pak Guido sudah menyampaikan di intrakurikulernya. Maaf ya, saya itu ini sariawan ngomongnya agak susah. Ya, itu seperti apa unggulnya. Lalu ekstrakurikulernya, itu unggulnya seperti apa, itu harus dibuat di sana, tidak bisa, tidak boleh lagi. Setelah mengikuti POP ini, ekstrakurikuler dijalankan begitu-begitu saja. Yang penting ada kegiatan, ada nilainya minimal 2 untuk rapot kenaikan kelas. Nah, itu nggak boleh lagi. Nah, itu nanti dokternya Pak Heri yang akan membantu bagaimana merumuskan kurikulum. Nah, kurikulum itulah yang menjadi peta jalan kita, roadmap kita untuk mencapai nilai yang sudah kita rumuskan pada naskah akademik. Begitu nggih, Pak Guido. Terima kasih, saya panjang lebar memberikan pengantar. Baik, terima kasih Bruder. Sangat luar biasa ya Bapak dan Ibu. Kita kembali dikuatkan. Kita bersyukur sekali kita berada di program organisasi penggerak konsorsium Ismoyo ini. Dari Semarang ke kota Solo, kota yang indah bernama Surakarta. Siapa kita di konsorsium Ismoyo? Kita adalah penggoncang sekolah untuk bangsa dan negara. Oke, luar biasa ya Bapak dan Ibu, kita tetap semangat dan kita harus memang fight untuk menyelesaikan naskah akademik dan juga dokumen kurikulum kita. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kepada Pak Hendi, waktu dan kesempatan ini kami silahkan untuk memberikan penguatan dan semangat baru untuk pertemuan awal ini. Pada Mas Hendi kami persilahkan waktu dan kesempatan ini. Terima kasih Prof yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Profesor itu sangat sopan sekali dengan penampilannya yang seperti itu. Bapak, Ibu, kepala sekolah, kita perlu berbangga terhadap sekolah kita masing-masing. Ya, kita perlu berbangga selama penggalian 20 hari ke belakang, 20 hari yang lalu, kita telah menemukan banyak sekali keutamaan-keutamaan di sekitar kita, dan ini akan kita panen dalam naskah akademik ini. Panennya itu nanti untuk apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Kita akan membuat naskah kurikulum. Kami menegaskan bahwa dalam program organisasi penggerak konsorsium Ismaya tahun ini ada 2 naskah sebagai outputnya, yakni naskah akademik dan naskah kurikulum. Naskah kurikulum ini kan nanti akan bisa dikembangkan lagi. Yang penting draftnya Bapak Ibu, kita belajar bagaimana menciptakan kurikulum. Awalnya yang mungkin kita gampang, bingung, atau juga bersungut-sungut gitu ya, mau dibawa kemana kita oleh konsorsium Ismaya ini. Akan tetapi dengan naskah akademik, kita semakin sadar, kita semakin bangga terhadap sekolah kita masing-masing. Entah itu di berbagai macam latar belakang dan kebudayaan, kita mau menggali dan mengunggulkan, mencuatkan ini ke permukaan yang selama ini kita pendam dalam harta karun indah kita. Maka Bapak Ibu, pada pagi hari ini kesempatan kita untuk berpesta.
tentang nilai dan keutamaan-keutamaan, dan nantinya kita akan gunakan sebagai senjata untuk membuat naskah kurikulum. Begitu saja, nanti 5-10 menit atau berapa nanti kita bisa berdiskusi tentang naskah akademik Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Heri akan memberikan kejutan kepada kita. Ya, Pak Heri sudah siap dengan senjata barunya. Nanti akan memberikan kejutan kepada kita untuk apa sih sebenarnya naskah akademik itu kita buat. Lalu kita akan siapkan diri kita untuk in-house training, menyebarkan benih-benih kebajikan ini kepada sekolah, kepada seluruh warga sekolah. Itu, selamat berjuang, kita akan berpesta raya siang hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Hendi atas pembukaannya. Bapak dan Ibu, Yogyakarta kota yang nyaman, mendamai hati, membuat tersenyum. Bagaimana memanen keutamaan dengan mengintegrasikan dalam naskah kurikulum. Ya. Dengan demikian nanti kita akan mendengarkan banyak masukan hadiah kejutan yang diberikan oleh Pak Heri nantinya. Namun sebelum mendapat kejutan itu pasti akan dibuka dulu dengan semangat baru di pagi ini, maka waktu dan kesempatan ini kami silakan kepada Pak Heri untuk menyampaikan kata pembukaan. Saya senyum aja ya, Prof. Silakan lanjut, Prof. Oke, terima kasih Pak Heri atas senyumannya. Memberikan kita semangat. Sungguh luar biasa ya, Bapak dan Ibu. Kita menjadi semangat di pagi hari ini. Baik. Berarti nanti hadiahnya di belakangnya, Prof. Ya Pak De ya. Ya. Oke, baiklah, Bruder, Bapak dan Ibu serta kita semua yang hadir, kita akan menyampaikan naskah akademik yang sudah kita kerjakan hari ini. Namun nanti harapannya kita menyampaikan apa yang secara garis besar mulai dari awal sampai akhir, tidak harus membacakan secara detail karena waktu kita cukup terbatas, diberikan waktu sekitar 10 menit untuk kita memaparkan naskah akademik yang sudah kita kerjakan. Nanti di akhir akan ditanggapi oleh para narasumber kita, Bu Duwarto, Pak Hendi, dan juga nanti Pak Heri tentunya yang sudah mempersiapkan kado buat kita pada hari ini. Baiklah, Bapak dan Ibu, untuk kesempatan ini nanti kita mohonkan supaya nanti SMP Katolik Santo Aquino Amurang untuk mempersiapkan diri di awal. Setelah itu nanti akan dilanjutkan SMP Katolik Tempasu Baru, kemudian SMP Regina Pacis Ermadidi, SMP Katolik Santo Yohanes Laikit, SMP Santa Maria Goretti Lambean, dan SMP Maela Poigar nanti. Itu sebagai urutannya, maka supaya kita bisa mempersiapkan diri, giliran kita nanti setelah siapa seperti itu. Baik, untuk kesempatan pertama, kami persilahkan kepada SMP Katolik Santo Aquino Amurang untuk mempresentasikan naskah akademik yang sudah diselesaikan. Waktu dan kesempatan ini kami silakan kepada SMP Katolik Santo Aquino Amurang. Mari Ibu. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bruder, Bapak Ibu yang kami hormati, narasumber dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan instruktur yang ada. Pada kesempatan ini kami dari SMP Aquino Amurang akan mencoba memaparkan hasil kerja kami terkait naskah akademik. Dan untuk itu kami mohon izin untuk share screen. Saya terbaca. Sudah, Nici?
Ya, baik. Ini naskah akademik kami yang telah kami coba buat. Komentarnya terisi pendahuluan, kemudian ada latar belakangnya. Jadi naskah akademik ini sebagai acuan dalam membuat kurikulum sekolah dalam menjalankan karya perutusan dan pendidikan di abad 21 ini. Di era industri 4.0, era globalisasi, internalisasi yang tetap mengedepankan multikulturalisme dan keunikan masing-masing untuk saling memperkaya dan mempersatukan dengan semangat solidaritas, kreativitas, dan subsidiaritas. Kemudian terkait analisis kebutuhan masyarakat, kami mencoba mengambil data dari orang tua lewat kuesioner Google Form yang kami bagikan, dan dari hasil isian dari orang tua bahwa mereka mempercayakan sekolah kami sebagai tempat pendidikan bagi putra-putri mereka dengan diharapkan bisa membentuk putra-putri mereka menjadi peserta didik yang disiplin, unggul, dan berkarakter. Karena selama ini kepercayaan masyarakat bagi sekolah kami karena dikenal dengan kedisiplinannya, kemudian dengan gudang prestasi, seperti itu. Evaluasi diri, kekuatan, kelemahan, dan ancaman. Kekuatan kami antara lain seperti yang telah kami tuliskan di sini, pendidikan berasaskan prinsip spiritualitas, yakni solidaritas, karitas, dan subsidiaritas, memiliki citra sekolah yang baik dan baik terkait kedisiplinan dan gudang prestasi, kepercayaan dan dukungan penuh dari orang tua, adanya naskah kekeluargaan, sarana dan prasarana yang mendukung, adanya guru penggerak di sekolah, kemudian ada mata pencarian sebagian besar orang tua adalah pegawai dan wirausaha, di mana penghasilannya rata-rata baik, kemudian kepemilikan media pembelajaran gawai sekitar 98%, karena sejak pandemi kemarin kami telah full daring dalam PJJ. Kemudian kelemahan kami yang pertama adalah kurangnya koordinasi antara yayasan dengan pihak sekolah, jumlah pendidik dan tenaga pendidikan yang masih kurang. Kemudian kami belum memiliki tenaga profesional yang tetap, tenaga ahli tetap dalam mengembangkan kegiatan ekskul. Ada beberapa fasilitas sekolah yang belum kurang memadai. Kemudian belum tersedianya asrama sekolah. Dan sebagian peserta didik kami itu berdomisili cukup jauh dari menyebar dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Kemudian guru-guru kami merasa, karena kami sekolah swasta, kami merasa agak sedikit diabaikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam melibatkan kegiatan pelatihan maupun pengembangan profesionalisme yang lainnya. Kemudian ancaman yang kami rasakan, pertama masuknya perpolitikan yang berdasarkan kepentingan dalam dunia pendidikan dan institusi sekolah. Kemudian ada wacana untuk penarikan ASN dari sekolah swasta. Kemudian kompetisi dengan sekolah negeri yang tidak berbayar, yang lebih diminati masyarakat, sehingga menyebabkan minat masyarakat agak berkurang karena biaya juga mengalami penaikan, jumlah siswa yang semakin berkurang, ditambah lagi dengan kondisi pandemi saat ini, tahun ini jumlah siswa kami agak berkurang daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian rendahnya minat peserta didik terhadap potensi budaya daerah. Dari kuesioner yang kami bagikan untuk pengembangan kegiatan ekstrakurikuler ke depan, kami coba masukkan berbagai kegiatan dan ada kegiatan ekskul kolintang dan maengket. Ternyata peserta didik kami kurang berminat untuk itu. Dari sekian program yang kami tawarkan, mereka lebih memilih basket dengan bahasa Inggris. Nah, itu disebabkan karena kurangnya kegiatan-kegiatan rutin yang diadakan dari pemerintah daerah ataupun dinas yang menyelenggarakan event untuk
menggali budaya, mengangkat potensi budaya daerah, sehingga anak-anak saat ini kurang minat untuk hal itu. Landasan ada landasan yuridis, kemudian landasan filosofi yang kami ambil dari Santo Thomas Aquino yang juga menjadi satu pelindung kami, pandangannya terkait pendidikan, kemudian filosofi KHD Kejar Dewantoro dengan dasar-dasar pemikiran KHD, bagaimana menuntun mengembangkan kodrat anak seiring dengan kodrat alam, seiring dengan kodrat zaman, dengan sistem pamong, Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dan ini diharapkan menjadi dasar bagi pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Aquino Amurang dalam menyelenggarakan proses pendidikan, dalam menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat siswa secara optimal demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kemudian kajian budaya Kuncara Ningrat dalam falsafah Cito Timoto dan budaya Mapalus. Di sini dengan pendekatan budaya, falsafah Cito Timoto dan budaya Mapalus yang akan diterapkan dalam pembelajaran yaitu sistem sosial dan sistem religinya. Kemudian nilai inti sekolah. Yang pertama ada nilai-nilai inti Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Penjelasannya terkait solidaritas, kemudian karitas, dan subsidiaritas. Kemudian nilai-nilai inti sekolah, yakni beriman, di mana diharapkan dengan beriman peserta didik dapat menunjukkan sikap percaya kepada Allah. Dalam hal ini berdoa, beribadah sebelum dan sesudah kegiatan belajar, berserah diri kepada Allah, dan menjalankan ajaran agamanya. Dengan unggul diharapkan peserta didik bisa berprestasi, baik akademik maupun non-akademik, memiliki multi kecerdasan sehingga mampu hidup mandiri, berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab, dan memiliki kompetensi literasi, numerasi, dan berdaya saing. Kemudian dengan bijaksana, diharapkan dengan nilai inti ini peserta didik diharapkan bersikap adil dalam bertindak dan terhadap sesama, bisa membedakan yang baik dan tidak baik, mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kondisi dan berpikir positif. Kemudian Pancasilais, jadi pendidikan Katolik bertujuan untuk membangun bangsa dan menyiapkan para calon pemimpin bangsa yang berintegritas dan Pancasilais, dengan harapan bisa terwujudnya pelajar Pancasila dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian yang dari Santo Thomas Aquino yang kami ambil adalah ketekunan, ketaatan, dan kerendahan hati. Di sini ada teladan hidup dari Santo Thomas Aquino yang nampak pada ketekunannya ketika menempuh pendidikan selama hidupnya dan mempelajari berbagai ilmu sampai menjadi seorang doktor. Dan belajar dari Santo Thomas Aquino yang teguh, mempertahankan pendidikannya dan fokus pada tujuan hidupnya. Diharapkan peserta didik juga fokus pada tujuan, menyelesaikan tugas tepat waktu, berusaha menyelesaikan tugas dengan kemampuan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, belajar giat untuk mewujudkan cita-citanya, memiliki perencanaan yang matang dalam memiliki sesuatu dan tidak mudah menyerah. Kemudian ketaatan juga. Di sini ada kisah hidup Santo Thomas Aquino yang menunjukkan teladan ketaatannya, sehingga diharapkan peserta didik dapat melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat, tahu menempatkan diri, memakai aturan sekolah yang berlaku, berperilaku baik dan sopan, berlaku jujur dan adil, dan menjaga nama baik, baik itu sekolah, pribadi maupun keluarga. Nilai keutamaan yang lainnya adalah kerendahan hati. Dengan teladan hidup dari Santo Thomas Aquino diharapkan peserta didik menjadi pribadi yang tidak sombong, menggunakan segala kebutuhan yang menggunakan segala kelebihan yang dimiliki untuk membantu sesama, menjadi pelayan bagi Tuhan dan sesama, dan menyadari serta mengakui dalam mandiri, memiliki sikap bela rasa, sopan, dan berperilaku dan menghargai dan menghormati orang lain. Nilai-nilai budayanya
yaitu keutamaan budaya yang beririsan dengan nilai inti yayasan dan nilai sekolah, yaitu Cito Tumoto dan Mapalus yang kami gambarkan di sini dan beririsan dengan profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai keutamaan dari yayasan. Selesai kesimpulan, dan terakhir adalah daftar pustaka. Ya. Jadi demikian Bruder, Bapak para narasumber, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan instruktur yang ada, pemaparan terkait naskah akademik yang telah kami buat, dan mohon saran untuk perbaikannya. Terima kasih. Baik, demikian pemaparan dari SMP Katolik Santo Agustinus Amurang. Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Ibu Dwi Purwanti yang telah memaparkan naskah akademik yang telah diselesaikan. Baik, untuk selanjutnya, maka kami berikan kesempatan untuk SMP Katolik Tompaso Baru untuk memaparkan hasil pekerjaan yang sudah diselesaikan sampai saat ini terkait dengan naskah akademik. Baik, waktu dan kesempatan ini kepada SMP Katolik Tompaso Baru, waktu dan kesempatan kami silahkan. Mari Ibu. Terima kasih, selamat siang. Baik, kami dari SMP Katolik Santo Paulus Tompaso Baru akan menyampaikan hasil naskah akademik yang kami buat tapi belum selesai. Mohon dimengerti. Dan izin share screen. Dia dibawa dia di sini. Dokumen. Naskah kurikulum. Iya, revisi terakhir. Sudah ya? Ya, baik. Kami akan menyampaikan laporan. Jadi naskah kurikulum SMP Katolik Santo Paulus Tompaso Baru, kami sudah mencoba membuat seperti yang sudah diberikan oleh narasumber. Pertama, bab 1 itu landasan hukum. Pertama, filosofi spiritualitas. Kedua, pertama spiritualitas, kedua filosofi, ketiga sosiologi antropologi, 4 iptek, 5 psikologis. Kemudian bab 2 tentang rumusan visi dan misi sekolah dan model kurikulum. Bab 3 tujuan pendidikan, meliputi tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan sekolah, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya bab 4 struktur mata pelajaran menyangkut struktur teladan dan desain buku. Bab 5 strategi implementasi menyangkut kurikuler dan ekstra kurikuler. Baik, kita masuk pada landasan kurikulum spiritualitas. Pertama, kami mengambil moto Santo Pelindung kita, yaitu Santo Paulus, akulah pelayanmu. Spiritualitas Santo Paulus adalah hidup yang berpusat pada Kristus dan inti kerasulannya adalah pewartaan Injil. Keutamaan dan keteladan Santo Paulus ada kerendahan hati, komitmen tidak mengundurkan diri dari tugas pelayanan, ketaatan pada pimpinan Roh Kudus, kesetiaan sampai akhir, berintegritas, bertanggung jawab, suka memberi bagi pekerjaan pelayanan. Uraian kerendahan hati dalam 1 Korintus 15 ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul,
bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Galatia 1 ayat 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ayat 23, mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitahukan iman yang pernah hendak dibinasakan. Ayat 24, mereka memuliakan Allah karena aku. Komitmen tidak mengundurkan diri dari tugas. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ketaatan pada pimpinan Roh Kudus, Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Kesetiaan sampai akhir, berintegritas, bertanggung jawab, suka memberi bagi pekerjaan pelayanan. Dalam Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Paulus tidak mementingkan diri, kesetiaan sampai akhir. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih gila lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, di daerah luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Berintegritas, ayat 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Bertanggung jawab, ayat 28, dan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Suka memberi bagi pekerjaan pelayanan, ayat 29, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Selanjutnya, jadi itulah tentang keteladanan Santo Paulus. Selanjutnya Korvelio Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Moto YPKKM, solidaritas, karitas, subsidiaritas. Solidaritas adalah merasa senasib atau setia kawan, sikap saling percaya antar anggota dalam satu kelompok atau komunitas dengan nilai-nilai hidup, persahabatan, menjalin hubungan, hormat menghormati, terdorong menjadi tanggung jawab, dan saling memperhatikan sesama. Contoh dalam kehidupan di sekolah, siswa dilatih dengan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan sikap peduli dengan lingkungan sekitar. Contoh, membersihkan lingkungan sekolah dan membiasakan hidup sehat. Karitas menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah organisasi kemanusiaan yang mengumpulkan uang untuk keperluan kemanusiaan. Karitas dalam tradisi Kristen, jadi istilah filantropi berarti kasih. Nilai kasih dibagikan dalam pelayanan karitas adalah kasih ilahi yang telah diberikan kepada manusia. Pada gilirannya antar sama manusia itu bisa saling berbagi kasih. Mengasihi dengan cuma-cuma tanpa ada kepentingan atau maksud lain selain hanya ingin mengasihi dan melayani sesama, terutama mereka yang menderita, miskin, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan latar belakang. Hal ini sudah dihidupi di sekolah dengan melaksanakannya ketika ada bencana banjir atau kebakaran, mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang yang berduka cita, atau membantu anak yatim piatu. Subsidiaritas menurut KBBI adalah bantuan atau penyelesaian. Subsidiaritas juga berarti bahwa setiap orang memiliki hak yang menjadi tanggung jawab dan orang lain harus menghormati tanggung jawab tersebut. Dalam kehidupan di sekolah, subsidiaritas dilaksanakan dengan sikap saling membantu satu dengan yang lain dengan tujuan kita semua menjadi manusia yang turut ambil bagian dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Filosofi pendidikan.
Landasan filosofi pendidikan, menurut KBBI, filosofi pendidikan merupakan suatu landasan dalam pendidikan mengenai asumsi-asumsi yang didasarkan pada filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Sekolah kita mengambil filosofi dari tokoh-tokoh pendidikan. Pertama, Ki Hajar Dewantara dengan trilogi pendidikan. Ingarso Sungtulodo dengan memiliki makna. Guru mempunyai kewajiban untuk memberikan teladan. Dibuktikan dengan keteladanan hidup guru setiap hari. Ingmadia Maunkarso memiliki makna. Guru selalu menuntun dan menyemangati siswa untuk terus berinovasi, berkreativitas, hingga mampu berprestasi. Ini dibuktikan dengan pendampingan guru dalam proses belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, kesenian, dan sains. Tutwuri Handayani memiliki makna. Guru memotivasi siswa lewat semangat belajar, berkreativitas, bersikap mandiri, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan pendidikan sekolah Katolik yang bertujuan pendewasaan pribadi, mendalami misteri keselamatan, dan menyadari karunia imam. Menurut tokoh Minahasa Dr. Sambratulangi, dengan moto Sitou Timou Tumoutou yang berarti orang hidup untuk menghidupkan orang lain. Secara terminologi, Sitou Timou Tumoutou itu berarti manusia yang dilahirkan dan hidup adalah manusia yang mampu mandiri dan bertanggung jawab dan memiliki tugas untuk memanusiakan manusia lain. Inilah tugas dan tanggung jawab guru dalam mencerdaskan anak bangsa yang beriman dan Pancasilais. Beriman dalam hal ini, siswa mampu menunjukkan teladan sebagai orang Kristiani yang baik. Pancasilais berarti mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sosiologi dan antropologi. Budaya Mapalus dan tari kebasaran dan tari jajar adalah budaya Minahasa yang banyak melekat dalam kehidupan siswa-siswi SMP Katolik Santo Paulus Tompesok Baru, di mana sebagian besar mata pencarian orang tua itu adalah petani yang giat dengan cara kerja Mapalus, yaitu saling bergotong royong dalam mengerjakan bidang pertanian. Juga ada budaya kerjasama dalam membangun atau memindahkan bangunan rumah kayu. Dari segi berkesenian, masyarakat erat dengan tari penjemputan tamu, yaitu tari kabasaran yang menggambarkan kepahlawanan. Juga tarian tari jajar yang dihidupi oleh orang muda Katolik yang tujuannya untuk memupuk rasa kebersamaan sebagai satu anggota gereja dalam mempertahankan iman kepercayaan. Nilai-nilai budaya yang diterapkan di sekolah. Pertama, budaya Mapalus. Kegiatan gotong royong merupakan perwujudan dari interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial, di mana hal ini ditanamkan dan diwariskan secara turun-temurun dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi orang Minahasa pada umumnya, seperti nilai kebersamaan, nilai kedisiplinan, nilai kepedulian, dan nilai ekonomis. Nilai kebersamaan dilakukan dengan sikap bersedia dan rela untuk membantu warga atau keluarga lainnya secara bersama-sama. Nilai kedisiplinan dilakukan dengan sikap mematuhi aturan-aturan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat atau tata tertib sekolah, misalnya datang tepat waktu, mengerjakan PR, bertanggung jawab dalam tugas di kelas, melaksanakan piket, melaksanakan tugas kebersihan sesuai jadwal, dan mematuhi protokoler COVID-19 pada saat ini. Nilai kepedulian dilakukan dengan sikap peduli atau berempati dengan sesama warga sekolah yang lain, seperti membantu peristiwa-peristiwa kedukaan, bencana, sakit, dan lain-lain. Nilai ekonomis dilakukan untuk meringankan pekerjaan besar atau kegiatan yang membutuhkan materi yang banyak seperti biaya. Tarian tradisional Kabasaran adalah budaya Minahasa yang merupakan
Tarian yang berasal dari keturunan sesepuh dengan perlengkapan senjata yang digunakan pada saat menari, dan ini sudah ada sejak abad ke-16. Di mana tarian ini menggambarkan semangat patriotik rakyat Minahasa dalam membela dan mempertahankan tanah Minahasa dari ancaman musuh. Dalam kegiatan di sekolah, untuk kegiatan ekstrakurikuler, siswa dilatih untuk mampu memahami arti dari tarian Kabasaran, menyangkut juga pakaian adat, serta nilai-nilai yang terkandung untuk membantu siswa memiliki sifat kepahlawanan atau ketangguhan. Sedangkan tarian tari jajar merupakan tarian pergaulan muda-mudi Katolik di daerah Minahasa dan sekarang menjadi milik dari Gereja Keuskupan Manado yang diperlombahkan dalam pertemuan orang muda Katolik. Nah, bagi warga sekolah, tarian ini diwariskan untuk dikembangkan dalam hidup sebab memiliki nilai untuk mempertahankan iman kepercayaan, sikap takut akan Tuhan, memupuk rasa persatuan serta menjaga nilai-nilai hidup sebagai orang Minahasa, yaitu baku-baku bantu, baku beking pandai, menjauhkan diri dari sikap yang tidak berkenan. Segi iptek, dalam bidang pendidikan teknologi yang dikembangkan di sekolah, dengan tersedianya jaringan internet di sekolah, juga dengan adanya sarana, prasarana berupa gadget, HP Android, laptop. Nah, walaupun belum semua siswa yang memiliki, tapi sekolah sudah menerapkan memberikan pembelajaran daring berupa Zoom atau tugas lewat WA atau Messenger, sehingga proses belajar yang mudah dilakukan. Semenjak berkembangnya iptek, proses pendidikan menjadi lebih maju. Banyak yang berubah dari waktu ke waktu karena adanya teknologi. Perubahannya yaitu seperti cara guru mengajar, cara siswa belajar, dan materi pembelajaran yang selalu diperbaharui. Biasanya proses pembelajaran dengan cara bertatap muka, namun sekarang pembelajaran dapat dilakukan dengan cara dari rumah masing-masing, seperti aplikasi Zoom, Google Classroom, dan media lain yang digunakan. Selain banyak memberikan manfaat, ada juga penyalahgunaan teknologi yang memiliki dampak negatif seperti terjadinya plagiaritas, memanfaatkan teknologi untuk melihat atau mencari sesuatu yang tidak baik. Juga tidak ada kepedulian siswa untuk melaksanakan tugas yang diberikan dan tidak cukup tersedianya kuota belajar dan lain-lain. Segi psikologis. Psikologis pendidikan yang diterapkan di sekolah itu menyangkut pertama teori belajar kognitif, yaitu teori belajar yang mementingkan proses belajar pada hasilnya. Proses tidak hanya cenderung pada hubungan stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perubahan perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajar. Teori behavioristik yaitu berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar, di mana dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku atau ada stimulus dan respon. Teori konstruktivisme yaitu berasal dari ilmu filsafat tentang proses terbentuknya pengetahuan manusia. Pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia itu berasal dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilewatinya. Teori neuroscience yaitu teori belajar yang menekankan pada kinerja otak tentang bagaimana keseluruhan proses berpikir mencakup yang luas dari proses berpikir tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan sikap dan perilaku atau tindakan juga sikap dan perilaku atau tindakan juga mempelajari mengenai otak dan seluruh fungsi-fungsi saraf. Dalam kegiatan pembelajaran saat ini berupa luring dan daring, banyak berdampak dari segi positif itu menyangkut cara belajar siswa, di mana siswa memiliki rasa tanggung jawab, mandiri, serta berusaha merespon terhadap tugas yang diberikan guru. Sehingga hal ini mempengaruhi pola pikir siswa dan situasi yang ada dari anak untuk berusaha sesuai dengan perkembangan. Tetapi dari segi negatifnya, tidak semua siswa yang merespon baik karena tidak mempunyai sarana, berakibat siswa malas belajar dan kurang peduli. Bab 2, rumusan misi sekolah.
rumusan visi misi sekolah. Visi SMP Katolik Santo Paulus Tompasok Baru adalah membangun manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, Pancasilais, sesuai semangat Santo Pelindung Santo Paulus Tompasok Baru. Misi SMP Katolik Santo Paulus Tompasok Baru, mewujudkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, mewujudkan semangat belajar dan cinta budaya, mewujudkan lingkungan bersih dan sehat, mewujudkan kelulusan siswa yang mampu bersaing, mewujudkan SDM pendidikan dan tenaga pendidikan yang profesional, mampu melayani dengan baik, mewujudkan prestasi olahraga, kesenian, dan iptek, tersedianya sarana prasarana yang memadai. Model kurikulum. Kurikulum sekolah merupakan... Mohon maaf Ibu Ya, Pak. Ana, mungkin bisa Terlalu panjang. garis besarnya saja, mungkin sampai akhir ya. Mungkin ini, bagian ini. Saya rasa Belum supaya- selesai, belum selesai Pak Guido, baru sampai di bab 3, belum Iya. selesai yang kami buat. Oh iya. Jam, waktu. Iya, kita supaya waktunya bisa kita, ya mohon maaf, tapi boleh di Ya, nggak apa-apa. garis besarnya, judul-judul besarnya aja untuk selanjutnya iya, Bu iya. sampai ditutup ya. Mari Ibu. Ya. Jadi kurikulum sekolah merupakan kerangka pembudayaan keragaman nasional dan daerah sebagai ciri khas pendidikan sekolah yang dapat mewariskan budaya melalui penguasaan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam mata pelajaran dan sebagai acuan perencanaan atau pengaturan pendidikan di sekolah dengan penguasaan ilmu baik ilmu umum maupun ilmu agama secara integritas. Mana yang solo hilang? Mungkin judul-judulnya Pengembangan Bu. kurikulum. Iya. Prinsip pengembangan kurikulum, pertama, peserta didik menjadi pembelajar aktif, kreatif, dan mandiri. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi berusaha memotivasi siswa untuk melaksanakan pembelajaran berbasis lingkungan. Pembelajaran mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran menerapkan nilai-nilai keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dapat berlangsung di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kemudian pengakuan ada perbedaan individual dan latar belakang budaya adalah kekayaan yang potensial dan indah untuk memupuk rasa kebersamaan dan persatuan sebagai warga sekolah. Bab 3, tujuan pendidikan. Ada tujuan pendidikan dalam gereja Katolik dikaitkan dengan pendidikan agama Katolik, yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan untuk membangun hidup yang semakin beriman. Membangun hidup beriman, Kristiani berarti membangun kesetiaan pada Injil Yesus Kristus yang memiliki keprihatinan tunggal, yakni kerajaan Allah. Pendidikan Katolik menurut Statuta Gereja Katolik Uskupan Manado pasal 121 dalam kanon 795 dan seterusnya. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bertujuan membentuk pribadi manusia seutuhnya yang memperhatikan tujuan akhir dari manusia dan sekaligus pula kesejahteraan umum dan masyarakat. Dengan mengusahakan pendidikan yang menyeluruh, seluruh umat beriman Katolik berperan serta dalam pendidikan manusia Indonesia seutuhnya dan merupakan tujuan pendidikan nasional. Dalam penyelenggaraan pendidikan Katolik, hendaknya para gembala jiwa-jiwa berusaha bekerja sama dengan pemerintahan setempat. Pasal 122, sebagai penanggung jawab utama pendidikan anak, orang tua berkewajiban mendidik dan menyekolahkan anak-anak mereka. Orang tua memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mendidik anak-anak dalam iman Katolik dan tradisi. Uskup Keuskupan Manado dan pastor-pastor sebagai gembala jiwa mempunyai tugas untuk mengatur sedemikian rupa sehingga semua orang beriman, terutama orang muda Katolik, menikmati pendidikan Katolik. Dan paroki-paroki hendaknya membentuk seksi pendidikan paroki yang bertugas menjamin bahwa anak-anak Katolik di wilayah paroki mendapat pengajaran dan pembinaan iman paroki. Paroki hendaknya senantiasa mengupayakan pengembangan kesadaran, motivasi dan kemampuan keluarga
Katolik untuk mendidik anak-anak cara Katolik terutama dalam katekese keluarga. SMP Katolik Santo Paulus Tumpasok Baru adalah satu-satunya sekolah menengah pertama yang dibangun oleh gereja untuk menyediakan sarana pendidikan bagi anak-anak Katolik yang saat ini sudah berusia 59 tahun, yang didirikan di kompleks sarana milik gereja seperti Rumah Sakit Kansia Tumpasok Baru dan Gereja Paroki Santo Paulus Tumpasok Baru. Saat ini sebagian besar sumber siswa adalah sekolah dasar Katolik yang ada di Stasi dan merupakan anak-anak Katolik kurang lebih 80% dan anak-anak yang beragama lain 20% dan dilayani oleh sekolah. Sedangkan tenaga personel 60% Katolik, 40% Protestan dengan 9 guru, 1 PNS, 8 honor dan tenaga administrasi 2 tenaga honorer. Jadi saat ini dengan adanya perubahan zaman, kalau dulu semua siswa Katolik dari Stasi tertampung di sekolah Katolik, sekarang dengan adanya sekolah SMP negeri yang dibangun oleh pemerintah tanpa ada permintaan biaya, maka banyak anak sekolah yang oleh orang tuanya mencari sekolah yang gratis, sebab sekolah Katolik identik dengan sekolah mahal. Padahal sekolah kami untuk ukuran desa, bantuan ortu untuk sekolah, ketika dilihat dengan cara hidup masyarakat, ini masih sangat bisa dijangkau. Tujuan pendidikan nasional. Ibu Ana, boleh Nak mau baca? Sudah aja. dua menit Nak lagi? diteruskan. 2 menit. Saya berikan 2. Jadi kami sudah bahas juga sampai pada tujuan pendidikan nasional yang menyangkut yang dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas, Permendikbud Nomor 20 tahun 2016. Kemudian ada tujuan pendidikan sekolah. Jadi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, maka SMP Katolik Santo Paulus Tumpasok Baru mempunyai cita-cita dan harapan untuk anak didik. Pertama, mengamalkan ajaran dan kepercayaan iman Katolik, menerapkan disiplin, budi pekerti dan akhlak mulia, meraih prestasi akademik dan non-akademik untuk mampu bersaing, mengenal iptek sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, memupuk panggilan bagi siswa-siswi yang merasa terpanggil untuk hidup melayani Tuhan, teristimewa bagi siswa yang ingin melanjutkan calon pelayan ke jenjang seminari menengah atau tinggi, menuju sekolah yang lebih bermutu, meningkatkan prestasi bagi siswa kelas 7 sampai 9, meningkatkan kerja dan kompetensi guru, tersedianya sarana prasarana yang memadai sesuai kebutuhan, tersedianya pembiayaan yang cukup dan dapat menjamin kebutuhan operasional sekolah, memupuk solidaritas, karitas, subsidiaritas antar siswa Katolik, mengikut sertakan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Jadi karena pada dasarnya pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Mungkin sampai di sini dulu. Tujuan pendidikan sekolah nanti yuk baru sampai sini. Baru sampai di sini ya Pak Guido. Bab 4 apa? Udah baca ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ana. Pasti dengan semangat ya membacakan apa yang sudah dikerjakan dengan semangat yang berkobar-kobar ya. Oke, tapi mohon maaf Bu, tadi saya memang sedikit menyampaikan. Tidak apa-apa. Baik, untuk peserta berikutnya Bapak dan Ibu nanti boleh dikirimkan naskah yang sudah diselesaikan lewat kolom chat sehingga narasumber kita dapat membaca naskah yang sudah kita kerjakan. Dengan demikian kita boleh nantinya memberikan penjelasan dengan naskah yang kita sudah selesaikan sehingga menunjukkan garis-garis tidak membaca dari awal sampai akhir lagi. Begitu saya rasa Bapak dan Ibu, sehingga waktu kita bisa presentasi untuk keseluruhan karena di akhir nanti akan ada hadiah yang akan diberikan oleh narasumber kita. Begitu.
Bagi kita yang sudah menyelesaikan, begitu juga tadi yang sudah presentasi, boleh mengirimkan ya. Ibu Ana juga boleh mengirimkan filenya di kolom chat nanti agar dapat dilihat oleh narasumber kita. Begitu juga dengan Ibu Dwi dari SMP Katolik Santo Aquinas.